nyampe situ yang kita pada duduk tuh, nyampe situ mau nggak tahu sampah mulu itu terus ya adanya nggak basah, badannya nggak basah mau gitu heran dia dulu nggak basah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada bapak penasihat kita al-mukarram wal muhtaram ayahanda mukhlis, juga kepada segenap para asatil wa asatilah, kepada segenap undangan jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tiada kata dan tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini melainkan kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita duduk di majlis taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibubuhi, diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat yang diberikannya, maka tiada kata yang paling indah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur,
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa kita adalah selaku makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Begitu banyak Allah ciptakan makhluk di muka bumi ini, namun tak sempurna kita sebagai manusia. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi zat Allah yang maha menciptakan manusia yang dibubuhi dengan ilmu bayan. Artinya ilmu bayan itu ilmu berbicara, ilmu ucapan, ungkapan kata, susunan kata kalimat yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan ilmu yang hasilnya kita dapat, yaitu menjadi azabul insan, sehingga manusia penuh dengan azab, penuh dengan etika dan estetika. Manakala kita diberikan ilmu bayan oleh Allah Subhanahu wa taala, menata bahasa, terutama kita ada di Indonesia, bahasanya Indonesia. Kalau kita ada di kampung, ya bahasa daerah. Semua bahasa tentunya harus ditata dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalimat atau ungkapan kata, ucapan yang memang harus didasari dengan ilmu, yaitu adab. Maka insya Allah pada malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji bagaimana kita sebagai makhluk Allah yang acap kali sering kita duduk di majelis taklim, yang harus mempunyai dasar ilmu etika dan estetika, mempunyai ilmu adabul insan, baik dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan, dan dari sisi akal kita. Bahwasanya manusia itu selamatnya kita hidup di dunia dan di akhirat juga tergantung daripada lisan kita. Salamatul insan bihifdil lisan. Jadi selamatnya kita sebagai manusia bisa selamat karena lisan kita. Manakala kita berbicara baik, fa insya Allah akan menghasilkan pula yang baik. Manakala kita mampu berbicara yang baik, maka jangan mengungkap, jangan menggugah orang lain untuk tidak berbicara baik. Artinya kalau kita bicara baik, jangan memancing orang lain untuk tidak mampu berbicara yang tidak baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hassi ala tibil kalam. Ini bab menerangkan sesuatu tentang apa yang dianjurkan untuk berbicara yang baik. Kepada siapa? Tentunya kepada seluruh manusia. Terutama kita punya etika, kalau kita muda berbicara kepada yang tua harus lebih baik. Begitu juga yang tua pun harus berbicara yang baik. Kalau kira-kira tidak baik, ya jangan dibicarakan, melainkan untuk hak. Andai kata memang ucapan itu pahit, kalau tujuannya untuk membela din agama kita atau membela harga diri kita, maka boleh kita berbicara keras, tapi
tapi kerasnya dengan ilmu. Maka ada bahasa orang banyak mengatakan kalau kita bicara yang hak ya boleh itu. Tapi kadang orang berbicara yang tidak hak sembrono gitu. Babul hassi ala tibil kalam. Ini bab menerangkan sesuatu yang dianjurkan untuk berbicara yang baik. Tibil kalam itu artinya ungkapan atau bicara atau bahasa yang thayyib, yang baik. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala wahfiz janahaka lil mu'minin. Di dalam firman-Nya Allah menjelaskan, rendahkan dirimu, diri kalian, kita nih semua merendahkan diri. Janahaka artinya kasih sayang, lil mu'minin terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang yang beriman. Bil khusus kepada orang-orang yang beriman yang mumpuni dalam bahasa ilmu syar'inya, dalam bahasa tata negaranya. Orang-orang yang beriman yang memang mengamalkan ilmunya, ilmu agama. Mafhum mukhalafahnya bahwa ungkapan kata, berbicaranya kita terhadap siapapun, kasih sayang kita terhadap siapapun, merendahkan diri kita terhadap siapapun, itu adalah merupakan hakul adami, haknya manusia, terutama merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Artinya merendahkan diri itu kita bukan merunduk ya, kita punya adabul ihsan. Jadi punya adab-adab terbaik kepada orang yang lebih iman daripada kita, orang yang lebih berilmu daripada kita, orang yang lebih tua daripada kita. Maka tidak salah manakala kita datang kepada orang yang lebih alim, kepada orang yang lebih iman, kepada orang yang lebih tua yang kita anggap guru. Hingga Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi dengan penuh adab, tata krama, sopan santun kepada orang-orang alim, maka kehadirannya, kedatangannya, silaturahimnya itu ibarat seakan-akan ia mendatangi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zara aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang zara, silaturahim, datang kepada orang alim, orang yang kita anggap berilmu, lebih tua dari kita. Man zara aliman faka'annama zaroni, maka kata Nabi, seakan-akan ia zara kepadaku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, bersama orang yang lebih tua dari kita, tua umurnya, tua ilmunya, faka'annama jalasani, maka seakan-akan ia telah duduk bersamaku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, kita bersalaman dengan orang alim, orang yang berilmu, orang yang lebih tua dari kita, faka'annama safahani, maka seakan-akan ia telah bersalaman denganku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersama orang alim di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka ia akan duduk bersama Rasul sampai datangnya hari kiamat. Jadi kita ziarah kepada orang alim, seakan-akan kita sudah ziarah kepada Nabi.
Duduk bersama orang alim seakan-akan kita duduk bersama Nabi. Salaman dengan orang alim seakan-akan kita bersalaman dengan Nabi. Manakala kita duduk bersama orang alim di dunia, seakan-akan kita duduk bersama Nabi sampai akhir kiamat. Kiamatnya kapan? Wallahu a'lam. Tentunya kalau kita sudah meninggal itu sudah kiamat. Itu yang disebut kiamat sugro. Kita mati itu kiamat sugro, masih ada perjalanan jauh panjang di sana. Ibarat sekolah kita masuk SD, langsung SMP, SMA, baru kuliah. Di alam barzah, dalam kubur kita nggak enak. Nggak usah kita berbicara orang yang ahli ma'asi, orang yang ibadah juga tetap dipertanyakan oleh malaikat. Nggak sekonyong-konyong koder mentang-mentang kita ahli ibadah nggak ada pertanyaan oleh mungkar nakir. Itu pasti ditanya oleh mungkar dan nakir. Maka rendahkanlah kita, rendah dirilah kita kepada para alimil ulama, kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang iman. Mafhum mukhalafahnya, kita sesama manusia harus sama-sama merendahkan diri. Nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, nggak boleh takabur, nggak boleh mengumpat, nggak boleh ngomongin, apalagi fitnah. Warwaina fi Sahihil Bukhari, dan telah kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dan kitab Sahih Muslim, an Adi bin Hatim, yang datangnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, ittaqun naro walau bisyiqqin tamratin, hindarilah api neraka, menjauhlah dari neraka, larilah dari api neraka, walau bisyiqqin tamratin, walaupun dengan sebutir kurma. Jadi ternyata orang-orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab itu yang memang konon kebanyakan orang yang iman kepada Allah, manakala ia menghindar di akhirat nanti, punya tujuan menghindar atau terhindar dari panasnya api neraka, orang-orang Arab itu memang seperti kayaknya bahan pokok makanannya itu adalah kurma. Maka manakala ia ingin mengambil pahala dari Allah, ingin dihindarkan oleh Allah daripada azab api neraka, orang-orang Arab Saudi itu bersedekah memberi satu buah kurma. Itu sudah menjadi sedekah. Menjadi sedekah. Padahal cuma hanya memberi satu butir kurma. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau di Indonesia, ya mungkin makanannya satu potong roti, atau satu buah biji salak, atau buah anggur. Sama pahalanya. Manakala kita ingin terhindar dari panasnya api neraka, maka kata Rasul, berikanlah kepada saudara-saudara kita walaupun satu butir kurma. Itu menjadi pahala, menjadi sedekah, berpahala buat kita. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin, maka apabila tidak ada satu butir kurma, atau tidak ada satu potong roti, atau tidak ada satu butir anggur, satu butir apel, satu butir buah-buahan yang seger-seger. Nah, yang sering ngasih buah itu Minur. Itu bukan satu lagi. Satu aja udah dapat menghindarkan dari api neraka. Nah ini sering datang bawa buah,
bawa apel, bawa pir, kadang-kadang ya ada juga ikan asin gitu. Tadi nggak bawa. Tadi bawa gorengan. Alhamdulillah. Jadi kata Nabi, faman lam yajid fabika limatin thayyibatin. Maka apabila tidak ada satu butir kurma, tidak ada satu potong roti, tidak ada satu butir anggur dan apel, fabika limatin thayyibatin, maka ucapan-ucapan yang baik itu pun sudah dapat menghindarkan dari api neraka. Jangan memancing kita kepada orang lain supaya orang lain bisa ghadab kepada kita. Jangan memancing orang lain bisa marah sama kita. Karena berbicara baik dapat menghindarkan diri kita daripada panasnya api neraka. Manakala kita mampu menghindarkan dari api neraka dengan satu butir kurma, satu potong roti, lalu kita tidak punya satu butir kurma dan satu potong roti, maka ucapkanlah lisan kita dengan apa? Dengan thayyibatun kalimat. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Insya Allah, manakala ucapan kita itu menjadi baik dan enak didengar, bisa dipahami oleh saudara-saudara kita, berarti kita akan terhindar dari api neraka. Alhamdulillah. Wa ruwaina fi sahihaima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan kepada kami di dalam dua kitab yang sahih, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun sulama minan nasi alaihi sadaqatu. Jadi setiap persendian yang ada dari diri manusia, yang ada di dalam manusia, setiap sendi-sendi kita yang ada di diri kita ini, sendi-sendi kita ini, itu bisa menjadi apa? Sedekah. Sedekah bisa menjadi sedekah. Ya, tentunya dengan fi'liyah, dengan amal perbuatan. Allah kasih siku bisa untuk nekuk, bisa untuk meluruskan tangan, bisa untuk manggul, bisa untuk apa? Di dalam persendian kita bisa kita jadikan menjadi sedekah. Kalau kita nggak menggunakan sendi-sendi kita untuk dipergunakan agar supaya mendapat sedekah, maka berarti akal kita kuranglah sempurna. Maka tatkala kita diperintahkan oleh Allah, jika ingin kita terhindar dari api neraka, kata Rasul bahwa kita harus banyak bersedekah. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain dapat menghindarkan kita daripada api neraka. Qaulun ma'rufin khairum min shadaqatin. Jadi ucapan yang ma'ruf itu ternyata lebih baik daripada sedekah. Walaupun terkadang orang lain itu memberi, ya. Ini orang cukup, oleh Allah dicukupkan. Sebelahnya orang kurang cukup. Nah, ini orang yang punya ngasih, memberi sesuatu. Tapi didasari dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan terhadap orang yang telah diberinya. Ketika ia memberi, melihat dalam keadaan lapar, diberi makanan. Nah, suatu ketika ada masalah, ribut, itu langsung, Masya Allah, dalam bahasanya, kamu kalau nggak aku beri makan udah mati kemarin.
Orang-orang miskin dikasih makan, sombong belagu bikin masalah lagi. Ini hal-hal yang seperti ini kadang itu terjadi. Ada itu. Terjadi seperti itu. Kadang kita memberi tapi kita tidak ikhlas. Manakala kita memberi dalam keadaan damai, suatu saat ada masalah, diungkit itu pemberiannya, maka ini tidak menjadi sedekah. Silakan. Akhirnya apa? Tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakanlah setiap sendi-sendi kita agar senantiasa sendi-sendi yang ada di diri kita ini menjadi sedekah. Seperti apa agar kita mendapatkan sedekah? Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Jadi tiap-tiap harinya manakala keluar matahari di pagi hari, ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Apabila kamu harus mampu membuat adil terhadap dua orang yang berseteru, terhadap dua orang yang berkelahi, terhadap dua orang yang ribut berantem, itu adalah sedekah. Artinya kita bisa mendamaikan orang lain yang sedang berseteru. Itu tadi memberi tapi mengungkit, akhirnya tugas kita damaikan. Manakala kita bisa mampu mendamaikan orang yang berseteru hari itu, berarti itu adalah shadaqatun. Itu pun sudah shadaqah. Wa tu'inur rajula fi dabbatin. Dan tolonglah orang yang sedang berkendaraan, fatahmiluhu 'alaiha. Angkatin bawain tuh barangnya. Wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah, dan kita angkatin tuh barangnya ke atas mobil, ke atas motor. Umpama ada orang nih naik mobil, lalu mobil itu mau naikin barang, gak perlu disuruh, kita angkatin tuh barang, naikin ke dalam mobil. Itu sudah menjadi shadaqatun, menjadi sedekah. Kadang kita di jalanan ada orang naik mobil kempes atau motor kempes. Kalau mobil mending tuh kempes bannya, gak ada dongkraknya, kita bantuin cariin dongkrak. Minimal kita bantuin bukain bannya, itu pun menjadi sedekah. Menjadi sedekah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan. Agar apa? Agar dengan bantu kita itu orang bisa meringankan daripada kendala yang ada pada diri orang tersebut. Umpama kan kadang-kadang ada tuh orang di jalan banyak kempes, bingung dia, nggak bisa buka, pas yang supirnya perempuan, nah kita udah tuh bismillah dah kita bantuin, kejar sedekah. Dari sedekah akhirah insya Allah pahala dunia juga dapat. Biasanya kalau kita bantuin tuh sama ibu-ibu mobil kempes, udah selesai nih Pak uang rokoknya, jadi di dunia dapat uang rokok, di akhirat dapat pahala sedekah. Itu jarang sekali orang berpikir ke arah situ. Kadang kalau mobil kempes ya kempes aja, kita berlalu aja, jalan aja. Kadang-kadang yang naik mobil laki-laki lagi, ngedongkrak udah susah, nongkrong udah susah. Nah kita nggak peduli tuh, biarin aja orang mobil-mobil dia, ya gua. Padahal nilai pahalanya adalah sedekah. Allah telah bersabda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqatu. Dan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu seperti kalimat la ilaha illallah, atau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah.
Yang sering kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimatut thayyibah. Ternyata kalimatut thayyibah, siapa orang yang zikir la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimatut thayyibah itu menjadi sedekah, menjadi sedekah. Maka jarang sekali orang yang cinta, orang yang demen baca kalimatut thayyibah. Kalau orang yang demen baca itu pasti orangnya demen di majlis-majlis zikir, di majlis taklim, di majlis zikir, karena kalimatut thayyibah pasti adanya di majlis zikir. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati, dan tiap-tiap langkah manakala langkah kita menuju untuk sholat, manakala langkah kita menuju ke majelis-majelis taklim dengan tujuan untuk menuntut ilmu, menuju ke masjid jalan kaki, itu adalah sodaqotun, jadi sodakoh. Bahkan keterangan di dalam kitab Tangkihul Qaul itu dijelaskan yang berangkat melangkahkan kaki menuntut ilmu diampuni dosa-dosanya. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis taklim dengan tujuan untuk menuntut ilmu, kata Rasul, sebelum ia melangkahkan kakinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, ai min dan bin sogoir, yaitu dosa-dosa kecil. Kang Hasan dari Kapuk, dari JP, pahalanya luar biasa, naik sepeda ontel, datang ke majelis taklim, setiap putarannya itu menjadi pahala sedekah. Setiap perputaran ban yang berputar selama perjalanan menuju ke majelis taklim itu menjadi sedekah. Andai kata Allah hari itu jemput ia meninggal dunia, maka ia layak tasib, matinya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kalau yang dekat tuh kalau bisa ke majelis taklim itu muter dulu jalannya biar banyak pahala. Mas Gono dari atas turun muter ke pasar, ke masjid dulu balik lagi. Tujuannya apa? Biar banyak pahalanya. Pak Rahmat pulang ngojek badan capek, udah jam 7 ngejar waktu ngebut, itu putarannya jadi sodakoh dipercepat, lelahnya jadi sodakoh, niatnya jadi sodakoh. Tapi kadang ada orang yang masih leha-leha nggak mau ngejar sodakoh, capek dikit dia malas. Alhamdulillah Pak Rahmat sudah mendapat taufik, tinggal menuju hidayahnya. Mudah-mudahan kita doakan. Sekarang alhamdulillah bersih, wajahnya bersinar, masya Allah. Udah nggak keciri tukang ojek lagi. Bah, direktur yang sedang nyantai pulang dari kerja. Ya karena apa? Wajahnya sudah putih berseri. Dulu waktu masih ini belum ketemu masih hitam gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah lelah letih taraweh, walaupun mencret taraweh terus. Alhamdulillah. Jadi berbuat kebaikan tidak akan menghasilkan kesia-siaan, tapi akan menambah hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkahkan kaki kita, setiap langkah kaki kita menjadi pahala sedekah, insya Allah. Wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqatun, dan
nih kadang ya kadang di jalanan ketika kita lewat ada satu onggok batu ya, di tengah jalan. Manakala batu itu kita pindahkan, kita singkirkan, karena itu adalah ranjau dalam perjalanan yang akan membuat menghasilkan orang lain berbahaya. Kita singkirkan batu dengan tangan kita, jangan dengan kaki. Walaupun batu kita punya adab, mungkin batu itu ada jinnya bisa, harus dengan kaki, dengan tangan, harus pakai adab. Manakala kita jalan ada batu, ada beling, ada paku, kadang ada bangkai tikus, baca Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita singkirkan itu ranjau dari jalan itu. Itu jadi sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqatun. Dan kita menyingkirkan penghalang yang ada di jalan, itu adalah sedekah. Musim hujan, petir, guru, pepohonan tumbang karena besarnya angin. Jangan menunggu PU, jangan. Mata kita melihat itu pohon tumbang, singkirkan segera. Agar apa? Orang yang berlalu lalang tidak terhambat. Kadang ini jalanan bagus di jalan raya, yang tidak layak dalam jalan raya itu ada paku. Tapi ternyata di dalam kampung sama di jalan raya, banyakkan di jalan raya pakunya. Ternyata ada yang melakukan kemungkaran, kejahatan. Paku disebar dengan tujuan agar orang yang berkendaraan bannya kena paku kempes, lalu dibawa ke tukang tambal, itu silai biasanya. Maka nggak salah tuh polisi nangkep, ditangkep-tangkepin. Dia pakai buser tukang milih-milihin paku di jalan, diintip, ya, dimata-matai, pas lagi nyebar ketahuan ditangkap. Ini yang seperti ini orang zalim, seharusnya dia membersihkan, tapi dia malah membuat ranjau di dalam jalan. Nggak layak di jalan raya ada paku, tapi toh kenapa lebih banyak di jalan raya pakunya ketimbang paku itu ada di dalam kampung kita? Karena itu ada orang yang menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak berpikir bagaimana kalau yang kena paku itu yang naik motor atau yang naik mobil, keluarga dia, saudara dia, anak dia, bahkan mungkin istri dia. Karena apa? Karena saking apa? Ingin cepat mendapatkan duit. Nah, kalau kena paku pasti larinya ke sini, ke sono jauh, ke sana jauh. Adanya di pertengahan. Dulu 10 tahun yang lalu bahkan saya pernah melihat seorang haji di Dan Mogot, di sana di Samsat. Dengan sengaja di malam hari dia buang apa? Dia buang botol. Kenapa? Karena dia jengkel dengan adanya banyaknya anak-anak yang kalau malam minggu anak-anak muda itu trek-trekan. Menurut dia itu adalah supaya mereka yang trek-trek itu jerah, nggak mau lagi trek-trekan. Itu salah. Kenapa? Kalau saja itu beling kena yang trek-trekan, yang seharusnya yang trek-trekan tidak jatuh, jadi jatuh. Maka kalau kita nemu itu ranjau di jalan, apalagi yang berbentuk paku, beling, batu, hindarkan, singkirkan, karena itu akan menjadi sedekah. Jangan juga tuh yang namanya tikus, bangkai tikus kita taruh di jalan lagi. Ada tikus mati ditaruh di jalan, biar apa? Biar nggak bau, biar kegeleng. Padahal itu menggeleng tikus, bisa aja motor terjadi kecelakaan. Maka baiknya kita kalau ada ranjau di jalan yang kita lalui, maka kita singkirkan. Demikian taklim kita
pada malam hari ini walaupun sedikit, semoga menjadi manfaat. Jumat besok atau Selasa besok kita lanjutkan dengan babus istihbabi bayanil kalami wa idha'ihi lima lil mukhattabi. Jadi minggu depan kita ngaji tentang bab yang dianjurkan berbicara terhadap orang lain supaya berbicaranya yang jelas. Mukhatab itu berhadapan dengan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.